Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan judul Hukum Aborsi. Saya Barliatul Anisa Delemunte. Saya Nur Hafizah Nasution, NIM 2020-1046. Di sini kami dari kelompok 8 dengan materi hukum aborsi. Berikut penjelasan mengenai hukum aborsi. Hukum aborsi. Pengertian aborsi. Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion, dan bahasa Latin abortus. Secara etimologis berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum hasil bulan keempat dari kehamilan, keguguran, atau keluron. Keadaan berhentinya pertumbuhan normal untuk makhluk hidup, guguran janin. Aborsi adalah tindakan untuk mengeluarkan janin secara sengaja dari rahim sebelum lahir secara alami. Dalam dunia kedokteran, dikenal 3 macam aborsi, yaitu aborsi spontan atau alamiah, atau abortus spontaneus. 2. Aborsi buatan, sengaja atau abortus provocatus criminalis. 3. Aborsi terapeutik, medis atau abortus provocatus therapeuticum. Metode dan macam-macam aborsi. Metode aborsi. 1. Aborsi medis menggunakan mifepristone dan misoprostol. 2. Aborsi medis menggunakan methotrexate. 3. Aborsi metode operasi. 4. Aspirasi vakum. 5. Dilatasi dan evakuasi. 6. Dilatasi dan kuret. Macam-macam aborsi. 1. Method abortion. 2. Abortus terapeutik. 3. Abortus septik. 4. Abortus berulang. Faktor-faktor penyebab aborsi. 1. Mempunyai anak di luar nikah atau pemerkosaan. 2. Seks bebas berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. 3. Pernikahan dalam perjodohan dan tidak ingin memiliki anak karena masih ingin melanjutkan studi pendidikan. Aturan tentang larangan praktek aborsi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana bahwa terdapat peraturan yang mengatur tentang hak hidup janin yang termuat dalam pasal 53 yang berbunyi, sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Dalam pasal 53 yang mengatur tentang hak hidup bagi janin, dapat kita pahami bahwa bukan hanya manusia dewasa yang memiliki dan mendapatkan hak untuk hidup. Namun, dalam peraturan hak asasi manusia terbahas pula hak dan jaminan kehidupan bagi sebuah janin yang masih di dalam kandungan. Hal ini memiliki arti bahwa janin itu merupakan sebuah langkah awal kehidupan seorang manusia yang tentu perlu dan harus dihormati akan keberadaannya oleh setiap manusia yang ada. Aborsi menurut pandangan Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 31. Menurut Imam Al-Ramli dari kelompok pengikut Imam Syafi'i, melakukan aborsi bagi janin yang sudah berusia 120 hari haram hukumnya, karena diperkirakan bahwa janin sudah berumur. Bagi yang melakukannya, maka sanksinya adalah ghurwah, yakni diat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan pembunuhan janin, berupa membayar seorang budak laki-laki atau perempuan kepada keluarga si janin, atau membayar kafarat senilai dengan 1/2 diat biasa, yaitu lebih. Sedangkan pengguguran sebelum 120 hari hukumnya boleh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aborsi menurut pandangan Islam pada dasarnya hukumnya adalah haram.